Sahabat, kembali lagi kita bersama dengan Tabib Si, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia. Nah sahabat, seperti biasa malam ini kita habis terapi di tempat pasien ya, di tempat penginapan sekarang. Nah kita akan membuatkan video, mudah-mudahan ini berguna untuk sahabat semua. Nah tentunya kita malam ini akan membicarakan masalah hidup sehat alami. Jadi kalau kita sehat sampai senja, sampai tua, kemudian sampai Tuhan memanggil kita pun masih dalam keadaan sehat, gitu sahabat. Nah sahabat, kalau kita mau hidup sehat, tentunya harus memperhatikan pola makan kita, pola pikir kita, dan gaya hidup. Tentunya dengan kita memperhatikan pola makan dengan makan gizi seimbang serta makanan yang alami tanpa bahan pengawet, pola pikir kita selalu positif, gaya hidup kita dan istirahat kita cukup, dan olahraga teratur tentunya. Nah dengan begini tubuh kita akan awet muda sahabat, kinclong kalau cewek itu kan, sehat sampai di usia senja tadi, bisa sampai usia tua, malah sampai Tuhan memanggil kita sahabat. Memang hidup sehat ini kadang-kadang kita anggap sepele, apa saja dimakan ya kan, pola makannya berantakan, gaya hidup apalagi malah olahraga gitu. Nah udah masuk ke masa tuanya baru terasa, oh ternyata dari muda saya nggak memperhatikan pola makan. Sahabat, kalau pola hidup sehat perlu diterapkan sejak dini, sejak kita masih muda, dari sekarang sahabat. Seperti tadi, memperbaiki pola makan, pola pikir, gaya hidup kita. Yang masih merokok ya berhenti merokok atau dikurangin, pelan-pelan berhenti. Kemudian yang masih minum alkohol, ya sudah berubah, harus berhenti gitu ya. Jadi memperbaiki gaya hidup kita agar kita bisa sehat sampai di usia senja sahabat. Jangan sampai di usia senja, di usia tua kita sakit-sakitan, ya kan, nggak bisa menikmati hidup, artinya nggak bisa menikmati masa tua kita. Kalau bisa, maaf, tadi saya bilang itu kan, sampai Tuhan memanggil kita masih dalam keadaan sehat, dengan luar biasa. Nah sampai kalau kita pikir ke belakang ya, kita lihat ke belakang, kita pikir ke belakang, kita lihat orang tua kita dulu kan sehat-sehat tuh, tua sehat ya kan. Mereka sehat di usia senja atau usia tua, jarang sakit. Kalaupun sakit ya cuma nyeri sendi, pegal linu, karena faktor usia kan. Nah pertanyaannya kenapa sahabat? Kira-kira karena sejak awal atau sejak dini mereka dengan tidak sengaja karena keadaan sudah menerapkan pola makan yang sehat dengan makanan yang alami dan bergizi, selalu berpikiran positif. Nah ini penting juga, berpikir apa adanya, yang penting tidak terlalu pusing dengan kehidupan ini. Yang penting hari ini cukup makan, itu udah cukup. Kalau pikiran orang tua kita dulu, nah gaya hidupnya cukup bagus, olahraganya alami, suka berkebun, bertani sawah misalnya,
Selalu jalan kaki, mana-mana jalan kaki kan. Dulu kan kendaraan kan sulit, jalan kaki. Jadi secara alami mereka sudah sehat. Nah, yang paling penting ini lagi sahabat, jauh dari rahasia si HP. Kalau sekarang dikit-dikit kita HP, kalau orang tua kita dulu kan nggak ada HP. Sehingga mereka hidup sehat, tidak ada penyakit-penyakit degeneratif gitu. Ya, lihat. Kemudian juga mereka tinggalnya di kampung, jadi jauh dari kebisingan. Ya. Nah, akibat dari kita tidak memperhatikan pola makan ya, makan sembarangan, di mana ya, pola makan yang baik dan seimbang, pikiran selalu tidak kontrol, dan gaya hidup kita yang selalu instan, serta malas berolahraga sehingga kita mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Kalau orang tua kita kan jauh dari penyakit, kalau kita banyak keluhan penyakit sahabat. Yang muda-muda sudah ada sakit jantung, diabetes, hepatitis, darah tinggi, dan berbagai macam penyakit degeneratif lainnya. Nah ini sahabat, ada beberapa cara. Ini ada beberapa cara sahabat. Memang ini gampang ya, kita baca mah gampang, tapi kalau kita lakukan mungkin sulit karena ada kebiasaan. Agar sahabat tetap sehat sampai di usia senja, atau sehat sampai di usia tua, atau bahkan tadi Tuhan memanggil kita juga kita sehat. Nah yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah makan gizi seimbang. Ya, gizinya harus seimbang sahabat ya. Artinya sahabat, dalam sekali makan harus ada makanan yang mengandung 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, serta serat atau serat alami. Tentunya yang bagusnya ada serat yang alami sahabat tadinya. Karbohidrat berfungsi sebagai energi, sedangkan protein berguna untuk meregenerasi sel kita, sel tubuh kita. Pastikan juga konsumsi sayur dan buah supaya tidak hanya karbohidrat dan protein, tetapi ada vitamin dan mineral serta serat alami ya sahabat. Nah yang kedua, hindari makanan yang banyak mengandung pengawet. Itu kalau kita kan seringnya maunya makanan cepat saji, yang jadi aja gitu kan, nggak mau masak atau malas masak. Nah pilih makanan yang alami dan diolah secara alami juga saya sahabat. Jadi sudah alami, diolah alami gitu. Jadi jangan cara pengolahan juga sangat penting ini. Misalnya dari minyak gorengnya tidak banyak mengandung penyedap rasa, apalagi makanan yang diawetkan tadi. Jadi minyak gorengnya biasanya udah hitam, kita goreng lagi atau kan kurang sehat. Nah yang ketiga, kita perlu perhatikan asupan serat alami. Asupan serat setiap hari harus tercukupi sahabat. Bermanfaat, karena serat itu bermanfaat untuk menjaga pencernaan tetap lancar, sehingga sistem pencernaan kita sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak mengkonsumsi fast food, hindari juga gorengan, kan kita suka paling gorengan. Bukan tidak boleh, tapi sekali-kali boleh, cuman lebih bagus dihindari, paling tidak dikurangi ya sahabat. Kebutuhan serat harian untuk orang dewasa ya sahabat, itu 25 gram per hari. Idealnya manusia membutuhkan serat sekitar 20 sampai 25 gram sehari. Nah untuk selanjutnya bersambung di video yang kedua ya sahabat ya. Nanti kita bahas lagi yang keempatnya apa. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat semua ya. Tetap sehat dan bahagia apapun jenis keluhan penyakit Anda.